Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Na Agung Vedanta Putra. Saya merupakan mahasiswa dari program studi Magister Manajemen. Kali ini saya akan membahas tugas saya yang diberikan oleh dosen riset saya, yaitu rencana penelitian. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya share screen aja. Oke, baik. Jadi ini adalah rencana penelitian saya, yaitu judulnya adalah peran kepuasan pelanggan memediasi pengaruh citra merek dan promosi penjualan terhadap niat berpindah merek. Jadi studi pada pelanggan gerai kopi Starbucks di Kota Denpasar. Jadi rencana penelitian ini bertujuan untuk memenuhi tugas dalam perkuliahan riset manajemen pemasaran. Baik, sebelum kita melakukan rencana penelitian, mohon maaf, sebelum kita melakukan penelitian, dalam menyusun rencana penelitian, penting kita untuk melakukan review-review dari artikel-artikel yang sudah terbit. Nah, baik, yang pertama, saya mereview artikel judulnya ini adalah Corporate Brand Image and Switching Behavior, Case of Mobile Telecommunication Customer in Zimbabwe. Jadi ini penulisnya adalah Shilet Chikwende, mohon maaf kalau salah pengucapannya, dan juga Krishna Govender. Jadi ini artikel ini termuat dalam jurnal Inovatif Marketing. Baik, dan ini juga Scopus Preview-nya jurnal Inovatif Marketing ini yaitu years currently covered by Scopus from 2005 sampai 2025. Jadi ini nomor ISSN dan juga nomor EISSN-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lihat isi dari dalam artikel ini, yaitu yang pertama itu adalah latar belakang penulisan artikel. Jadi, di tengah kemajuan era globalisasi ini, em, mendorong perilaku masyarakat yang berubah. Tentunya salah satu mendorong kemajuan teknologi, karena dibutuhkan komunikasi dalam melengkapi dari pengaruh globalisasi ini. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting di tengah eh, pengaruh globalisasi ini. Nah, salah satu teknologi yang kemajuannya sangat cepat itu adalah teknologi eh, telekomunikasi. Ya, telekomunikasi yang mana dari banyaknya merek-merek yang muncul yang berkaitan dengan pelayanan telekomunikasi ini menyebabkan persaingan antar merek. Jadi dari SIM card merek A, B, C itu banyak ada mereknya, kemudian dari persaingan ini para konsumen itu berpatok untuk dalam memilih menggunakan jasa atau pelayanan SIM card yang ada itu menggunakan citra merek. Jadi konsumen membuat keputusan pembelian mereka tergantung pada persepsi mereka terhadap citra merek. Nah, dalam hal ini citra merek menjadi objek yang sangat penting untuk dibahas. Maka dari itu salah satu alasan saya mereview artikel ini karena judul saya yang akan saya tulis yaitu adalah citra merek. Jadi terdapat persaingan yang tinggi di antara tiga layanan seluler di Zimbabwe itu. Yang pertama adalah Econet Wireless Zimbabwe, kemudian yang kedua itu adalah Net One dan yang terakhir adalah Celcel Zimbabwe. Nah, dari 20 jutaan pelanggan seperti yang tertera pada PowerPoint ini, dari 20 juta pelanggan itu terdapat 12 juta pelanggan aktif. Nah, jumlah pengguna SIM card ini lebih banyak dari penduduk Zimbabwe yang hanya sebesar 15 juta. Jadi, pelanggan membeli SIM card ini dari berbagai penyedia telekomunikasi seluler. Dan diduga dari akibat adanya fenomena ini yaitu banyaknya jumlah pelanggan SIM card daripada jumlah penduduk di Zimbabwe ini diduga terjadi adanya perilaku pelanggan berpindah merek atau berganti merek. Nah, ini yang menjadi menarik untuk ditelusuri lebih lanjut. Jadi, industri telekomunikasi seluler ini sangat penting di Zimbabwe karena
Industri ini dari industri telekomunikasi ini merupakan inti dari pengembangan hampir semua sektor ekonomi yang sifatnya strategis, yaitu meliputi pertanian, manufaktur, dan juga industri pertambangan. Ya, ini menjadi strategis menurut saya sih karena komunikasi itu adalah hal yang paling penting dalam kita beraktivitas dalam proses-proses manajemen itu sangat dibutuhkan komunikasi untuk menyelaraskan seluruh fungsi-fungsi manajemen yang dijalankan seperti itu. Oke, jadi selanjutnya adalah tujuan penelitian dari artikel ini. Yang pertama itulah menambah pengetahuan dengan menyelidiki hubungan antara citra merek, perusahaan, dan loyalitas konsumen. Mohon maaf, maksudnya loyalitas pelanggan. Kepuasan pelanggan dan peralihan konsumen di sektor telekomunikasi seluler Zimbabwe. Jadi secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memastikan bagaimana citra merek perusahaan memengaruhi perilaku pembelian konsumen di sektor telekomunikasi seluler di Zimbabwe. Adapun review literatur yang dilakukan yang ada pada artikel ini, yang pertama itu ada brand and brand switching. Jadi, dalam artikel ini dikatakan merek adalah istilah atau simbol apapun yang membedakan barang dan jasa penjual dari barang dan jasa penjual lainnya. Jadi, secara singkatnya dapat saya katakan ini merek itu adalah ID atau simbol. Dan merek secara langsung memengaruhi perilaku pembelian konsumen. Kemudian perilaku perpindahan merek itu adalah sebagaimana proses di mana konsumen beralih dari membeli satu merek ke merek lain. Jadi em, ada sifatnya tuh pergantian menggunakan produk dari merek A ke merek B. Nah, proses dari pergantian itu yang menarik untuk diteliti apa sih yang menyebabkan seperti itu. Kemudian perlu diteliti bagaimana citra merek perusahaan memengaruhi perilaku konsumen di sektor telekomunikasi seluler di mana konsumen dibanjiri pilihan. Nah, inilah yang menjadi objek-objek di dalam artikel ini. Jadi hal-hal yang menjadi yang akan dilihat pengaruhnya itu adalah corporate brand image, kemudian customer satisfaction, kemudian customer loyalty dan juga customer switching behavior. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah ada kerangka konseptual pada artikel ini dan juga sekaligus menunjukkan hipotesis-hipotesis dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah citra merek, hubungan citra merek terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian hipotesis kedua itu adalah citra merek perusahaan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Kemudian yang ketiga itu adalah citra merek berpengaruh positif pada perpindahan merek konsumen. Kemudian yang keempat itu kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada loyalitas pelanggan. Kemudian yang kelima itu adalah customer satisfaction, kepuasan pelanggan berpengaruh positif pada perpindahan merek. Kemudian yang keenam itu ada kepuasan pelanggan. Ini hipotesis mediasi. Jadi citra merek berdampak pada perilaku perpindahan merek melalui kepuasan pelanggan. Kemudian yang ketujuh adalah citra merek berdampak positif pada loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan. Seperti itu. Ini adalah kerangka konseptualnya dan ini adalah bunyi-bunyi dari hipotesisnya. Ya, kemudian metodologi dari penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif. Kemudian target dari populasi ini adalah menggunakan ukuran sampel sebanyak 385 peserta dengan tingkat keyakinan 95% dan margin kesalahan 5%. Yang dipilih untuk mengisi instrumen ini adalah orang dewasa yang berusia 18 tahun. Pertimbangannya adalah karena mereka dapat membuat keputusan pembelian pribadi lebih sudah dianggap sudah dewasa, sudah lebih mengerti. Kemudian instrumennya itu menggunakan kuesioner yang sudah diuji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data menggunakan analisis statistik inferensial yaitu Structural Equation Modeling atau SEM. Baik.
Ini adalah hasilnya, yaitu terdapat dua hipotesis yang tidak signifikan, yaitu yaitu pengaruh antara corporate brand image dengan customer loyalty, kemudian customer satisfaction dan customer switching behavior. Ya, jadi ada dua hipotesis yang tidak signifikan pengaruhnya seperti itu. Bisa dilihat hasil analisis datanya. Ini adalah hasil statistik perhitungannya. Kemudian ya, dari hasil pengujian hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa pentingnya untuk menjaga pelanggan atau mencegah pelanggan untuk tidak berpindah merek. Karena itu dari segi biaya itu akan lebih menguntungkan perusahaan karena lebih murah untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada daripada mencari yang baru karena pelanggan yang sudah ada itu sudah tahu apa layanan kita, jasa kita dan produk kita sehingga kita tidak tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya lebih. Jadi lebih murah untuk mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada. Secara terperinci, kesimpulannya yang pertama adalah perusahaan harus lebih menekankan pada peningkatan citra merek dengan menyediakan layanan yang cepat dan lancar untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian konsumen tidak akan beralih penyedia layanan jika organisasi dalam hal ini adalah perusahaan menawarkan layanan yang baik dan juga memiliki citra merek yang baik. Kemudian pelanggan cenderung loyal akibat adanya kepuasan pelanggan. Hal ini menyebabkan pembelian berulang dan mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi perusahaan. Sama seperti yang lebih murah mempertahankan hubungan dengan pelanggan yang sudah ada, yaitu seperti yang dikatakan nomor 3 ini, pelanggan cenderung loyal akibat adanya kepuasan pelanggan. Hal ini menyebabkan pembelian berulang dan mendatangkan lebih banyak pendapatan bagi perusahaan. Seperti itu. Kemudian, citra merek yang baik berdampak positif pada kepuasan pelanggan yang menyebabkan konsumen berhenti berpindah penyedia layanan jaringan seluler dan tetap setia. Kemudian, citra merek perusahaan yang baik memiliki efek positif pada kepuasan pelanggan yang pada gilirannya menyebabkan konsumen berhenti berpindah merek. Kemudian, perusahaan-perusahaan di sektor telekomunikasi seluler direkomendasikan untuk menerapkan strategi citra merek perusahaan yang baik, yang dapat meningkatkan tingkat kepuasan pelanggan yang pada gilirannya membantu meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi, eh, ini merupakan hal-hal yang kita dapatkan dengan melakukan review artikel untuk rencana penelitian kita. Kita balik lagi pada rencana penelitian saya. Itu adalah peran kepuasan pelanggan mediasi. Karena ini ada variabel kepuasan pelanggan mediasi penting untuk memasukkan sebuah teori untuk memperkuat posisi variabel mediasi tersebut. Teori yang akan saya gunakan yaitu adalah the expectancy disconfirmation model. Ya, ini teorinya dan ini adalah literatur yang saya gunakan. Jadi ini ditulis oleh Jia Seng Zhang, Wena Chen, Nikolai Petrovsky, dan Richard M. Walker. Artikel ini termuat dalam jurnal Public, mohon maaf, artikel ini termuat dalam jurnal Public Administration Review, yaitu ini adalah ID-nya, nomor ISSN, EISSN, kemudian ini Scopus Preview-nya, yaitu sudah sejak dari tahun 1978, years currently covered by Scopus sampai tahun 2025 ini. Ya, jadi teori ini merupakan suatu teori yang berfungsi sebagai alat pendekatan utama dalam menjelaskan kepuasan dengan pelayanan yang diberikan. Nah, dari model ini, harapan yang berkorelasi dengan kinerja yang dirasakan, maka akan memengaruhi diskonfirmasi. Nah, jika yang dirasakan memenuhi atau melebihi harapan, dikenal dengan diskonfirmasi positif, begitu juga sebaliknya. Eh, dari hubungan disconfirmation ke satisfaction ini menggambarkan hubungan disconfirmation satisfaction yang merupakan inti dari model ini, inti dari expectancy disconfirmation model.
Kemudian kinerja yang dirasakan memengaruhi kepuasan secara langsung juga bisa. Kemudian seperti halnya juga ekspektasi juga memengaruhi kepuasan. Harapan dan kinerja dikonseptualisasikan sebagai variabel bebas dalam model karena diasumsikan ada sebelum diskonfirmasi. Seperti itu. Jadi posisinya harapan dan kinerja ini sebagai variabel bebas karena ada sebelum adanya diskonfirmasi ini. Seperti itu. Nah, jadi hubungan artikel dengan rencana penelitian yang saya buat itu adalah rencana penelitian saya itu akan meneliti mengenai perilaku niat pelanggan berpindah merek. Penting saya untuk mengetahui hasil-hasil kajian penelitian sebelumnya untuk mengetahui bagaimana pengaruh perilaku berpindah merek tersebut pada suatu merek. Sehingga itu akan memberikan saya batasan-batasan atau arah guidance untuk melakukan penelitian selanjutnya. Kemudian, perilaku pelanggan Starbucks sangat mudah untuk berpindah merek karena banyaknya persaingan. Ya, saat ini banyak juga gerai-gerai kopi yang bermunculan dengan mungkin harga yang relatif lebih murah ataupun dengan varian rasa yang lebih banyak. Namun Starbucks ini masih tetap eksis. Nah, inilah yang menjadi daya tarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Kemudian, melihat posisi Starbucks yang eksis saat ini, erat kaitannya dengan citra merek. Maka dari itu juga saya menggunakan artikel utama tadi karena bagaimana citra merek itu berperan pada perilaku pelanggan yang berpindah merek. Bagaimana citra merek itu berperan pada persepsi oleh pelanggan seperti itu. Kemudian penting melihat determinan yang menyebabkan perilaku berpindah. Ya, penting juga untuk melihat faktor-faktor lain yang juga memengaruhi. Tentu hal itu bisa kita ketahui salah satunya dengan cara melihat hasil-hasil penelitian terdahulu. Kemudian alasan menggunakan artikel yang pendukung yang kedua itu yang terkait disconfirmation theory itu yaitu menggunakan kepuasan pelanggan sebagai pemediasi tentu memerlukan teori untuk memperkuat posisi tersebut. Begitu. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian saya tadi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih lagi. Terima kasih kembali dan selamat malam.